Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Muafi Datul Khalifah, NIM 402240007 dan saya absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis data dengan menggunakan metode VECM. Untuk studi kasus yang pertama, itu ada analisis hubungan antara pendapatan, inflasi, dan juga konsumsi di Indonesia pada periode 2010 hingga 2023. Di sini kita menggunakan Vector Error Correction Model atau VECM. Untuk jenis datanya itu ada di time series. Untuk variabelnya yang pertama ada di Y1 ada konsumsi, Y2 ada pendapatan, dan juga Y3 ada inflasi. Nah, untuk tahapan analisisnya itu yang pertama ada pengujian stasionaritas, yang kedua ada penentuan order optimum, yang ketiga ada pengujian stabilitas VAR, yang keempat ada pengujian kointegrasi dengan Johansson Cointegration Test, yang kelima ada uji kausalitas, yang keenam ada variance decomposition, yang ketujuh ada impulse response, dan yang kedelapan itu ada estimasi model VECM. Nah, untuk tahapan analisis yang pertama, kita langsung salin untuk di datanya. Kita salin untuk di data ini. Kita copy. Kemudian kita langsung buka di Fuse. Kita pilih create a new. Kemudian untuk frekuensinya kita pilih di quarterly, start date-nya kita pilih di 2010, dan di end date-nya kita pilih di 2023. Nah, kalau sudah kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah kita klik quick, kemudian kita klik empty group. Nah, selanjutnya kita langsung tempel untuk di datanya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung close, tutup jendela, delete, kita klik yes. Untuk selanjutnya kita klik quick dan kemudian kita pilih di generate series. Untuk generate series ini kita langsung ketik log. Yang pertama kita klik log underscore konsumsi, kemudian sama dengan, kemudian log buka kurung konsumsi. Nah, kalau sudah langsung kita klik OK. Selanjutnya kita mengulangi sampai di 3 variabel. Kita pilih klik, kemudian di generate series. Selanjutnya kita langsung ketik log, kemudian underscore pendapatan, kemudian sama dengan log buka kurung. Ini untuk konsumsinya kita hapus dulu. Selanjutnya ketik pendapatan dan tutup kurung. Nah, untuk ini tanpa underscore ya, jadi langsung. Nah, kalau sudah kemudian kita klik OK. Selanjutnya yang terakhir kita quick generate series dan kita ketik log underscore inflasi, kemudian kita klik ketik sama dengan log buka kurung inflasi. Nah, untuk yang ini yang konsumsi kita hapus karena ini otomatis. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau sudah semuanya, kita lanjut pada di uji deskriptif. Untuk uji deskriptif ini, kita klik CTRL, kemudian kita klik log konsumsi, kemudian log pendapatan, dan juga log inflasi. Langsung diklik kanan, open, kemudian kita pilih di as group. Nah, kalau sudah kayak gini, nih kita geser dulu, kemudian kita klik view, langsung descriptive stats, common sample. Nah, untuk uji deskriptifnya itu sudah muncul. Untuk uji deskriptif itu kita bisa melihat mean, median, maksimum, dan juga jumlah observasinya. Ini itu menjelaskan atau memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian. Kalau sudah, kemudian kita freeze, kemudian langsung kita name,
langsung underscore 1 underscore deskriptif. Nah, kalau sudah kita klik OK. Kita tutup. Ini juga kita tutup. Kita delete yes. Nah, selanjutnya kita masuk pada di uji stasionaritas. Pada uji stasionaritas ini, kita klik log konsumsi terlebih dahulu. Klik 2 kali, kemudian ini kita geser dulu. Selanjutnya kita klik view, kemudian di unit root test, kemudian di standard unit root test. Untuk test for unitnya kita pilih di level dulu, kemudian untuk yang di include in testnya kita pilih di trend and intercept. Nah, kalau sudah kita ganti, langsung klik OK. Hasilnya itu muncul untuk dinilai propnya 0,4281, yang dimana kita melihat PPT terlebih dahulu. Nih. Nah, untuk hipotesisnya itu ada H0, log konsumsi tidak stasioner pada tingkat level, H1, log konsumsi stasioner pada tingkat level. Dan untuk hasilnya tadi itu ada di prop bagian ini, yang dimana log konsumsi memiliki nilai prop sebesar 0,4281, lebih besar dari 0,05. Maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan log konsumsi tidak stasioner pada tingkat level. Jadi kita bisa lanjut uji stasionaritas pada tingkat first difference. Nah, kalau sudah, kita freeze dulu ya. Langsung di freeze, kemudian kita name underscore 2 underscore s underscore konsumsi underscore 0 untuk level, kemudian klik OK. Ini kita silang dan ini kita lanjut view, kemudian unit root test, standard unit root test. Ini kita pilih untuk tingkatan first difference-nya. Kita klik OK. Nah, untuk hasilnya di nilai propnya itu ada di 0,001, yang dimana hipotesisnya H0 log konsumsi tidak stasioner pada tingkat first difference dan H1-nya log konsumsi stasioner pada tingkat first difference. Dan untuk hasilnya itu ada di log konsumsi memiliki nilai prop sebesar 0,0001 yang lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan log konsumsi stasioner pada tingkat first difference. Nah, kalau sudah kita freeze, kemudian kita name. Kemudian kita pilih underscore 2 underscore s underscore konsumsi underscore 1, kemudian diklik OK. Nah, kalau sudah ini kita close, kemudian kita lanjut pada di klik log pendapatan. Nah, ini kita klik 2 kali, kemudian kita klik view, unit root test, standard unit root test. Untuk levelnya kita pilih di 0 dulu atau di level. Untuk include-nya sama di trend and intercept, kemudian kita OK. Nah, untuk hasilnya udah muncul. Kemudian di sini untuk hipotesisnya. Nah, untuk H0-nya itu di log pendapatan tidak stasioner pada tingkat level, H1 log pendapatan stasioner pada tingkat level. Untuk hasilnya itu kita mendapatkan log pendapatan memiliki nilai prop sebesar 0,45110 yang lebih besar dari 0,05. Jadi maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan log pendapatan tidak stasioner pada tingkat level serta bisa diuji pada stasionaritas pada tingkat first difference-nya. Kemudian kita freeze dulu. Kita lanjut name. Selanjutnya di underscore 2 underscore s underscore pendapatan underscore 00 untuk level. Kemudian klik OK. Kemudian ini tutup jendela dan ini langsung lanjut di view unit root test. Kemudian di standard unit root test
kita klik yang di first difference-nya, kita klik OK. Nah, untuk hasilnya pun sudah muncul, kita langsung lihat di hipotesis. Untuk hipotesisnya, H0-nya log pendapatan tidak stasioner pada tingkat first difference, H1-nya log pendapatan stasioner pada tingkat first difference. Dan hasilnya, itu log pendapatan memiliki nilai prop sebesar 0,0001 yang dimana kurang dari 0,05. Maka atau lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan log pendapatan stasioner itu pada tingkat first difference-nya. Kemudian langsung saja kita freeze, kemudian kita name. Kita ketik underscore 2 underscore S underscore pendapatan underscore 1 untuk di tingkat level first-nya. Kalau sudah kita close ini, nah yang terakhir kita uji stasioneritas pada log inflasi. Kita klik 2 kali, langsung digeser ini, kemudian klik view, unit root test, standard unit root test, dan kita pilih yang pertama di level. Kemudian langsung ini sama ya, untuk di inputnya itu di trend and intercept. Langsung pilih di Untuk hasilnya pun sudah muncul, kemudian kita lihat hipotesisnya. Nah, untuk hasilnya hipotesis dari log inflasi itu H0-nya log inflasi tidak stasioner pada tingkat level, H1-nya log inflasi stasioner pada tingkat level. Dan untuk hasil prop-nya, log inflasi memiliki nilai prop sebesar 0,7679 yang lebih besar dari 0,05. Maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan log inflasi tidak stasioner pada tingkat level. Jadi bisa dilanjutkan uji stasioneritas pada tingkat first difference-nya. Selanjutnya kita freeze dulu. Freeze, kemudian kita name. Nah, ini underscore 2 underscore inflasi underscore S dulu, underscore S underscore inflasi dan juga underscore 0 untuk level. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kalau sudah, lanjut pada level yang first-nya. Kita klik view, unit root test, standard unit root test. Ini kita ganti di first difference dan lalu kita klik OK. Nah, untuk hasilnya sudah muncul. Kemudian kita lihat di hipotesisnya. Untuk hasilnya, H0 log inflasi tidak stasioner pada tingkat first difference dan H1-nya log inflasi stasioner pada tingkat first difference. Jadi, untuk nilai prop-nya, log inflasi memiliki nilai prop sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan log inflasi stasioner pada tingkat first difference. Nah, kemudian kita lanjut di freeze, kemudian kita name. Ini kita pilih underscore 2 underscore S underscore inflasi underscore 1. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Ini kita tutup. Kemudian kita lanjut ke PPT-nya. Nah, ini untuk hasil pengujian stasioneritas pada log konsumsi, log pendapatan, dan juga log inflasi. Jadi, untuk keputusan stasioneritasnya, itu untuk semua variabel ada di first difference dengan nilai prop-nya yang sama, yaitu di 0,00. Sekarang kita lanjut pada penentuan order like optimum. Kita buka view-nya dulu, views-nya dulu. Kemudian kita klik CTRL, pilih log pendapatan, kemudian log inflasi dan juga sebentar, ada kesalahan. Kita ulangi. Jadi kita klik CTRL, kemudian klik log pendapatan, kemudian log konsumsi dan juga log inflasi. Klik kanan, open, kemudian kita pilih yang asfalt. Nah, untuk asfarnya sendiri ini sama ya, ini tidak ada yang diganti, jadi kita langsung klik OK.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita geser dulu, kita langsung di view, kemudian kita pilih yang di like struktur, kemudian di long like kriteria. Nih, kita pilih di 4 saja untuk like-nya karena kita itu ingin melihat sampai di like 4. Ini kita pilih oke. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Jadi, kita langsung lihat penjelasannya di PowerPoint. Untuk penentuan order like optimum ini itu didasarkan pada tanda bintang yang mengikuti pengujian. Penentuan like optimum ini itu didasarkan pada ukuran SC atau boleh menggunakan ukuran lainnya seperti IC atau Haki. Nah, tanda bintang ini pada ukuran SC terletak pada like -1, maka like optimumnya itu ada di like 1. Karena di like 1 ini itu udah ada di tanda bintangnya semua seperti hasil Evius-nya kita tadi. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita freeze. Kemudian kita name _3 like optimum. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Sekarang kita melihat var-nya itu sudah stabil atau belum. Nah, untuk caranya sendiri, kita klik di sini estimate. Sebentar, ini kita close dulu. Kita langsung klik estimate, akan muncul seperti ini. Untuk like intervalnya kita pilih 1 karena like tadi yang sudah kita uji itu ditentukan pada di like yang pertama atau di like 1. Nah, kalau sudah itu akan seperti ini, 1 spasi 1, kemudian klik OK. Dari hasil tersebut, ini kita langsung lanjut pada tahap uji stabilitas var. Yang caranya itu kita langsung klik view, log struktur, kemudian di arrow table di sini. Nah, ini untuk hasilnya. Kita bisa langsung lihat di PowerPoint. Ini untuk hasil uji tadi pada stabilitas var. Nah, stabilitas var ini itu dilakukan dengan memperlihatkan nilai modulsnya di sini. Jika nilai moduls kurang dari 1, maka var itu stabil. Dan jika terdapat moduls yang lebih dari 1, maka var tidak stabil dan penentuan like optimum harus diulangi lagi. Karena hasil uji kita untuk yang dinilai modulsnya itu menunjukkan kurang dari 1 semua, maka var itu stabil dan dapat dilakukan di uji selanjutnya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke Evius, kemudian kita freeze. Ini untuk hasilnya sudah kurang dari 1 semua, jadi bisa stabil dan bisa diuji di selanjutnya. Kita freeze, kemudian kita name, kemudian _4 stabilitas var. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita masuk pada uji kointegrasi Johansson Cointegration Test. Nah, ini kita close dulu. Selanjutnya, kita langsung klik view. Ini langsung kita pilih cointegration test. Nah, kalau sudah, untuk allow for linearnya itu masih sama, jangan dirubah. Pilih di 3 intercept nutrient in C and test var. Dan ini tidak ada yang dirubah sama sekali untuk bagian sini. Langsung aja kita klik OK. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini ya. Kalau sudah, kita langsung lihat di PowerPoint-nya.
Dan untuk pengujian kointegrasinya, itu hipotesis yang pertama, H0 tidak terdapat kointegrasi pada model, H1 terdapat kointegrasi pada model. Nah, karena nilai prop atau track statik sebesar 0,033 yang dimana kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan terdapat kointegrasi pada model. Jadi kita lihat pada yang ini ya, bagian non ada bintangnya. Nah, nilai propnya itu ada di 0,0332. Jadi untuk model ini itu bisa disimpulkan terdapat kointegrasi. Nah, selanjutnya kita lanjut pada hipotesis yang kedua. Untuk hipotesisnya itu ada H0 terdapat satu kointegrasi pada model, H1 terdapat lebih dari satu kointegrasi pada model. Nah, karena nilai propnya ini yang kedua itu ada di 0,799 yang dimana lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan terdapat satu kointegrasi pada model. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hipotesis 1 dan juga hipotesis 2, itu disimpulkan terdapat satu kointegrasi pada model saja, dan hipotesis 3 tidak perlu diperlukan. Nah, kalau sudah, kita langsung freeze, kemudian klik name, _5, kointegrasi. Nah, kalau sudah, langsung diklik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung close yang tabel. Untuk ini kita langsung lanjut pada pengujian model VECM. Kita langsung saja pilih di estimate. Untuk di sini ya, untuk var tipenya kita rubah pada di vector error correction. Kemudian untuk di sini, untuk yang di bagian cointegrationnya kita pilih yang di nomor 3, jadi masih sama. Dan kemudian kita langsung diklik OK saja. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita klik name, kemudian kita ketik _model _VECM. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kemudian kita lanjut pilih view, klik view, kemudian pilih di representation. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini ya. Jadi nanti kita tidak perlu melihat untuk bagian sininya, jadi kita langsung lihat di bagian sini. Untuk di bagian model VECM-nya. Kalau sudah, kemudian kita klik freeze, kemudian lanjut di name _7 representasi _model. Kalau sudah, kita klik OK. Ini kita close. Dan di sini untuk di PPT-nya. Nah, ini hasil dari model VECM kita tadi. Jadi masih sama seperti yang kita uji tadi. Selanjutnya udah di freeze name. Nah, kita langsung melihat pada di uji T-nya. Untuk uji T-nya sendiri, kita menghitung rumus dulu ya. Jadi yang pertama, DF itu ada input observation dikurangi jumlah independen dikurangi 1. Nah, untuk input observationnya di sini kita bisa lihat udah ada di 54. Dan untuk jumlah independennya itu ada di 4, 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk alfanya itu udah di rumus 0,05. Dan kita menghitung di ini hasil 49-nya terlebih dahulu.
kita bisa buka Excel, kemudian kita enable editing dulu. Kemudian kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa langsung klik rumus sama dengan, kemudian T, kemudian titik INV, kemudian titik 2T dalam kurung di 0.05, kemudian ini di 49. Langsung saja kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya ada di 2,010. Jadi sama seperti yang di PowerPoint tadi. Nah, kenapa kita bisa masukkan 49? 49-nya ini itu ada di pengurangan. Jadi 54 dikurangi jumlah independen, dikurangi 4, dikurangi 1. Min 1 itu sudah ada di rumus, jadi hasilnya 49. Setelah kita melihat hasil 49 ini, kita langsung dimasukkan rumus ini tadi, dan hasilnya ada di 2,010. Nah, selanjutnya kita langsung membandingkan T-static dengan T-tabel ya. Untuk yang pertama di log pendapatan. Untuk yang di pendapatan di sini itu untuk yang pertama, independen pertama, itu T-statnya udah ada di 1,01085, yang dimana itu berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D-log pendapatan. Nah, kenapa seperti itu? Karena T-tabelnya itu udah ada di 2,010, yang dimana itu masih kurang dari atau masih kurang dari T-tabelnya. Jadi itu tidak signifikan terhadap D-log pendapatan. Selanjutnya yang kedua, di sini tuh ada D-log pendapatan untuk independen yang kedua. D-log pendapatan min 1 itu kita mendapatkan hasil di min 0,093, yang dimana D-log pendapatan min 1 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap D-log pendapatan. Kemudian yang ketiga, di situ ada D-log konsumsi min 1, yang dimana T-statnya ada di 1,990, dan untuk kesimpulannya itu ada di D-log konsumsi min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D-log pendapatan. Kemudian untuk yang di terakhir ada D-log inflasi, itu hasilnya ada di 1,271, dan kesimpulannya itu D-log inflasi min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D-log pendapatan. Jadi untuk yang di D-log pendapatan ini itu hasilnya kurang dari 2,010 semua. Selanjutnya pada yang kedua, kita lihat di log konsumsinya. Untuk yang pertama itu nilai T-statiknya ada di 2,719. Nah, itu kan lebih besar dari T-tabelnya, yang dimana T-tabel kita itu di 2,010. Jadi untuk kesimpulannya, koin EQ1 berpengaruh positif signifikan terhadap D-log konsumsi. Dan yang kedua, D-log pendapatan ini itu kita mendapatkan hasil di 0,150. Jadi untuk hasil ini sama ini tuh dibulatkan ya. Jadi yang di tabel ini itu sudah dibulatkan, dan kesimpulannya D-log pendapatan min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D-log konsumsi. Dan yang ketiga ada di D-log konsumsi min 1.
itu ada di hasil 1,718 yang kesimpulannya itu ada di D. Log konsumsi min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D. Log konsumsi. Ini untuk hasilnya. Ini juga dibulatkan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada di D. Log inflasi min 1 yang T-statnya itu ada di 1,261. Jadi kesimpulannya ada di D. Log inflasi min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D. Log konsumsi. Jadi ini dari keempat hasil tersebut ini yang berpengaruh signifikan atau berpengaruh positif signifikan itu hanya satu, yaitu yang nilainya ada di 2,719. Selanjutnya yang terakhir itu ada di D. Log inflasi, yang dimana untuk hasil T-stat yang pertama itu kita mendapatkan hasil di 0,541. Kesimpulannya koin EQ1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D. Log inflasi. Kemudian yang kedua itu ada di D. Log pendapatan min 1, untuk T-statnya ada di 0,510. Untuk kesimpulannya ada di D. Log pendapatan min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D. Log inflasi. Yang ketiga ada di D. Log konsumsi min 1, untuk T-statnya ada di min 0,199 yang dimana itu D. Log konsumsi berpengaruh negatif tidak signifikan. Ini kenapa negatif? Karena untuk hasilnya itu kita mendapatkan di negatif ya. Dan yang terakhir itu ada di D. Log inflasi min 1 hasilnya di 0,701. Jadi kesimpulannya D. Log inflasi min 1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D. Log inflasi. Nah, kalau sudah, kita langsung lanjut pada di uji IRF ya, atau di uji impulse responsive function. Selanjutnya kita langsung buka FU Study, kita lanjut pada uji IRF-nya. Nah teman-teman, kita bisa langsung di close saja. Kemudian kita pilih pada model VECM. Ini kita klik 2 kali. Ini sama ya. Itu langsung diklik view. Kemudian kita pilih di impulse response. Untuk horizon leg-nya itu sama, ada di 10. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Untuk hasil dari ini, dari IRF-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari hasil grafik tersebut kita bisa melihat pada output views, yang dimana itu ada yang pertama ada tabel. Nah untuk tabelnya sendiri hasilnya kayak gini ya sampai di bawah. Kemudian kita freeze dulu, dan untuk penjelasannya nanti kita lanjut pada di PowerPoint. Kita freeze dulu, kemudian kita name underscore 8 underscore IRF underscore tabel. Kita klik OK. Dan untuk yang kedua ada di multiple graphs, sama kita freeze dulu, kemudian klik name underscore 8 underscore IRF underscore MG, kemudian klik OK. Selanjutnya yang terakhir ada combined graph, kita freeze juga, kemudian klik name underscore 8 underscore IRF CG. Nah, kalau sudah selesai kita klik OK. Kemudian lanjut untuk di hasilnya kita ke PowerPoint. Jadi untuk yang pertama itu ada di sini. Nah, yang pertama itu ada respon log pendapatan. Jadi yang pertama terhadap dirinya sendiri, yang artinya respon positif pada periode awal dan meningkat hingga beberapa periode berikutnya. Kemudian bergerak relatif stabil hingga periode akhir pengamatan. Artinya jika terjadi peningkatan pendapatan, dampaknya akan bertahan dalam beberapa periode dan cenderung stabil dalam jangka panjang. Ini ya, jadi
respon positifnya itu meningkat dan bergerak lebih stabil. Dan yang kedua itu terhadap log konsumsi. Respon pada awal periode menunjukkan arah yang positif, kemudian berubah menjadi negatif dan terus menurun hingga periode akhir pengamatan. Yang artinya peningkatan konsumsi terhadap dalam jangka panjang ini itu cenderung memberikan tekanan terhadap pendapatan. Jadi ini yang awalnya relatif menunjukkan arah positif, kemudian berubah negatif yang hingga terus menurun. Kemudian yang terakhir terhadap log inflasi. Respon positif pada seluruh periode pengamatan dan mengalami peningkatan pada beberapa periode awal sebelum akhirnya stabil. Artinya, kenaikan inflasi cenderung diikuti oleh peningkatan pendapatan dalam jangka panjang. Ini grafiknya, jadi mengalami peningkatan pada beberapa periode awal sebelum akhirnya kembali lebih stabil. Selanjutnya, untuk penjelasan kedua itu respon log konsumsi, yang dimana yang respon log konsumsi terhadap log pendapatan. Yang pertama, itu ada respon positif pada periode awal dan meningkat hingga beberapa periode berikutnya. Kemudian bergerak stabil sampai akhir periode pengamatan. Artinya, peningkatan pendapatan mampu mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Jadi yang ini, awal periode itu sudah meningkat hingga beberapa periode berikutnya bergerak lebih stabil. Kemudian yang kedua terhadap dirinya sendiri. Respon positif pada periode awal, kemudian menurun dan bergerak pada area negatif hingga periode akhir pengamatan. Artinya, guncangan konsumsi hanya memberikan pengaruh yang kuat dalam jangka pendek dan semakin melemah dalam jangka panjang. Jadi, selanjutnya itu sampai di akhir pengamatan negatif ya. Dan yang terakhir terhadap log inflasi. Respon positif pada periode awal dan meningkat hingga beberapa periode berikutnya. Kemudian cenderung stabil sampai akhir periode pengamatan. Artinya, kenaikan inflasi masih diikuti oleh peningkatan konsumsi masyarakat dalam jangka panjang. Jadi respon positif pada periode awal itu sudah meningkat hingga beberapa periode berikutnya yang akhirnya cenderung lebih stabil. Selanjutnya, respon log inflasi terhadap log pendapatan. Respon positif pada beberapa periode awal, kemudian meningkat secara bertahap hingga mendekati titik keseimbangan pada periode berikutnya. Artinya, pengaruh pendapatan terhadap inflasi itu cenderung bersifat sementara dan semakin melemah dalam jangka panjang. Kita bisa lihat di sini ya, jadi yang awalnya seimbang, ini hampir mendekati titik keseimbangan. Kemudian terhadap log konsumsi, respon negatif pada seluruh periode pengamatan, meskipun sempat mengalami peningkatan pada beberapa periode, respon kembali stabil pada area negatif hingga periode akhir. Artinya, peningkatan konsumsi ini itu cenderung memberikan pengaruh positif terhadap inflasi dalam jangka panjang. Di sini kita bisa lihat grafiknya, dan untuk terakhir itu terhadap dirinya sendiri. Jadi respon positif pada periode awal itu terus meningkat hingga mencapai kondisi yang relatif stabil pada periode berikutnya. Artinya kenaikan inflasi akan memberikan dampak positif terhadap inflasi pada periode selanjutnya dan pengaruh tersebut bertahan dalam jangka panjang. Jadi ini yang awalnya itu terus meningkat hingga kondisinya itu relatif stabil sampai pada periode berikutnya. Nah, selanjutnya kita uji pada FEVD atau Forecast Error Variance Decomposition. Kita kembali ke FUS. Ini kita close dulu. Nah, kemudian kita langsung klik view. Kemudian kita pilih Variance Decomposition. Ini. Dan ini langsung ya, ini tidak ada yang dirubah. Jadi untuk factorization-nya itu juga sama dan standar error-nya itu juga none. Kemudian klik OK. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini dan kita langsung lihat pada di tabel. Kita freeze dulu ya. Jadi kita freeze name semua dari hasil ini, dari hasil VEVD-nya. Kita freeze, kemudian kita name. Kemudian di underscore 9 dikasih nama underscore 9 underscore VD underscore tabel. Kemudian klik OK. Selanjutnya ini pada multiple graphs kita freeze,
kemudian kita name underscore 9 underscore VD underscore MG, klik OK. Ini ya, untuk hasilnya ada beberapa grafik. Kemudian untuk combined graph sama kita freeze, kemudian kita name underscore 9 underscore VD underscore CG, klik OK. Ini kita close. Dan yang terakhir untuk di stacked graph, kita freeze juga, freeze dan name underscore 9 underscore VSG, langsung di SG ya, langsung di SG. Ini langsung diklik OK. Nah, kalau sudah, ini untuk di hasilnya ya, hasil dari FEVD nya. Ini untuk yang pertama, pada varianse decomposition of log pendapatan. Nah, pada awal periode atau periode 1, variasi pendapatan sepenuhnya dijelaskan oleh guncangan pendapatan itu sendiri 100%. Dan yang kedua, seiring bertambahnya periode pengamatan, kontribusi konsumsi atau log konsumsi terus meningkat dari 0% hingga mencapai 3,04% pada periode ke-10. Hal ini itu menunjukkan bahwa konsumsi mulai berperan dalam menjelaskan perubahan pendapatan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, ada kontribusi inflasi atau log underscore inflasi. Di sini juga mengalami peningkatan dari 0% menjadi sekitar 2,65% pada periode ke-10. Meskipun relatif kecil, inflasi itu tetap memberikan pengaruh terhadap variasi pendapatan. Nah, untuk kesimpulannya ini, pendapatan dalam jangka pendek lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri. Namun dalam jangka panjang, konsumsi dan inflasi mulai memberikan kontribusi terhadap perubahan pendapatan meskipun pengaruhnya masih relatif kecil dibandingkan pengaruh pendapatan itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, varianse decomposition of log konsumsi. Yang pertama, pada awal periode atau periode 1, variasi konsumsi sebagian besar itu dijelaskan oleh pendapatan atau log underscore pendapatan sebesar 89,42%. Sehingga sedangkan konsumsi itu sendiri hanya menjelaskan di sekitar 10,58%. Dan yang kedua, seiring waktu, kontribusi konsumsi terhadap dirinya sendiri itu meningkat hingga mencapai sekitar 3,70% pada periode ke-10. Pada periode ke-10 ini, hal ini menunjukkan bahwa konsumsi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penggerakannya sendiri dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, itu pendapatan tetap menjadi faktor yang paling dominan dalam menjelaskan variasi konsumsi dengan kontribusi sekitar di 93,93% pada periode ke-10. Sementara itu, inflasi juga meningkat kontribusinya hingga sekitar 2,37% pada periode ke-10. Jadi untuk kesimpulannya, mohon maaf, di sini untuk kesimpulannya, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, konsumsi lebih banyak dipengaruhi oleh pendapatan. Namun, konsumsi dan inflasi itu juga mulai memberikan kontribusi dalam menjelaskan perubahan konsumsi meskipun dalam proporsi yang relatif kecil atau yang lebih kecil. Selanjutnya, pada varianse decomposition of log underscore inflasi, yang pertama, pada awal periode atau periode 1, itu variasi inflasi hampir seluruhnya dijelaskan oleh inflasi itu sendiri, yaitu sebesar 99,97%. Dan yang kedua, itu ada hingga periode ke-10, inflasi masih menjadi variabel yang paling dominan dengan kontribusi sekitar 99,18%. Hal ini itu menunjukkan bahwa inflasi memiliki tingkat persistensi yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, kontribusi pendapatan atau log pendapatan dan konsumsi. Pada log konsumsi itu terhadap variasi inflasi sangat kecil. Dan pada periode ke-10, pendapatan itu hanya berkontribusi sekitar 0,005%, sedangkan konsumsi sekitar di 0,81%. Dan kesimpulannya,
Inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri. Pengaruh pendapatan dan konsumsi terhadap inflasi sangat kecil, sehingga variasi inflasi dalam model ini sebagian besar dijelaskan oleh guncangan inflasi itu sendiri. Kemudian kita uji selanjutnya. Dan untuk uji yang terakhir, ini kita langsung di close terlebih dahulu. Kita bisa klik CTRL, kemudian log konsumsi. Di log konsumsi, kemudian di log pendapatan dan juga di log inflasi. Kemudian klik kanan, kita pilih di open, langsung di as group. Setelah itu kita klik view, kemudian klik yang Granger causality, jadi yang di bawah sendiri. Untuk like-nya kita pilih 1, karena like optimumnya dimiliki itu adalah 1, kemudian kita pilih oke. Ini untuk hasil uji Granger causality-nya. Selanjutnya kita ke PowerPoint. Nah, untuk uji Granger causality itu digunakan untuk melihat apakah suatu variabel dapat menjelaskan atau menyebabkan secara statistik perubahan variabel lain di masa depan. Dan untuk hipotesisnya itu yang pertama ada H0, variabel X tidak menyebabkan variabel Y atau tidak ada kausalitas Granger. Dan H1-nya itu ada variabel X yang menyebabkan variabel Y atau ada kausalitas Granger. Nah, untuk keputusannya, jika prop itu kurang dari 0,05, maka tolak H0, artinya ada hubungan kausalitas Granger. Jika nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan kausalitas atau tidak signifikan. Dari hasil yang diperoleh, itu yang pertama, yaitu log konsumsi menyebabkan log pendapatan atau ada kausalitas Granger, karena nilai prop yang dimiliki itu ada di 0,0163, yang dimana itu kurang dari 0,05. Dan yang kedua, log pendapatan tidak menyebabkan log konsumsi atau tidak ada kausalitas Granger, karena nilai propnya itu udah ada di 0,4847 dan lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, ada log inflasi tidak menyebabkan log pendapatan atau tidak ada kausalitas Granger, karena nilai propnya itu ada di 0,9159 yang lebih besar dari 0,05. Dan yang keempat, itu ada di log pendapatan tidak menyebabkan log inflasi atau tidak ada kausalitas Granger, karena prop yang dimiliki itu udah ada di 0,2446 atau lebih besar dari 0,05. Dan yang kelima, itu ada di log inflasi tidak menyebabkan log konsumsi, artinya tidak ada kausalitas Granger karena prop itu nilainya di 0,8915 yang lebih besar dari 0,05. Dan yang terakhir itu ada di log konsumsi tidak menyebabkan log inflasi atau tidak ada kausalitas Granger, karena nilai propnya itu udah ada di 0,2517 yang dimana lebih besar dari 0,5. Selanjutnya kita kembali ke Fuse. Ini untuk hasilnya juga sama seperti yang di PowerPoint tadi. Kita langsung di freeze, kemudian pilih name, kemudian diklik ketik underscore 10 underscore kausalitas. Kemudian klik OK. Kalau sudah, kita bisa ditutup jendelanya. Ini kita tutup juga dan delete, kemudian langsung disimpan. Kita klik file, kemudian pilih save. Nah, kita kasih nama pengujian VECM untuk tugas video. Nah, kalau sudah, kita save. Ini kita pilih di single precision atau double precision itu juga boleh. Klik OK.
Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan melalui video tugas ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.